Apakah kamu merasa dunia ini makin lama makin berat? Seolah-olah setiap hari ada saja beban yang harus ditanggung, dan rasanya nggak ada jalan keluar. Atau mungkin kamu pernah melihat teman, saudara, atau bahkan seseorang di media sosial yang terlihat bahagia, tapi ternyata sedang berjuang melawan depresi? Kenyataannya, depresi bukan sekadar perasaan sedih biasa, tapi kondisi serius yang semakin banyak dialami orang-orang di seluruh dunia. Kenapa bisa begitu? Kenapa sepertinya depresi makin merajalela? Apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita? Dalam video ini, kita akan membahas 5 alasan logis dan kritis yang membuat kondisi ini semakin marak, dan mungkin salah satunya juga pernah kamu rasakan. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya berkontribusi terhadap meningkatnya kasus depresi, serta apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Sekarang ini, kita hidup di era di mana media sosial seolah-olah menjadi standar kehidupan. Kamu pernah merasa nggak sih, setelah scroll Instagram atau TikTok, tiba-tiba muncul perasaan nggak puas dengan hidup sendiri? Seolah-olah orang lain selalu lebih sukses, lebih cantik atau tampan, lebih kaya, lebih bahagia. Padahal, apa yang kita lihat di media sosial itu hanya sebagian kecil dari kenyataan. Kebanyakan orang hanya membagikan bagian terbaik dari hidup mereka, dan jarang sekali ada yang menunjukkan kesulitan atau perjuangan yang mereka hadapi. Sayangnya, perbandingan sosial ini seringkali membuat orang merasa rendah diri dan gak cukup baik, yang pada akhirnya bisa memicu perasaan depresi. Selain itu, tekanan sosial juga muncul dalam bentuk ekspektasi yang semakin tinggi. Karena di zaman sekarang kita dituntut untuk selalu produktif, berprestasi, dan mencapai banyak hal dalam waktu singkat. Seakan-akan kalau kita nggak sukses di usia muda, kita dianggap gagal. Padahal setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Tapi karena tekanan sosial yang terus meningkat, banyak yang merasa gagal hanya karena belum mencapai standar yang ditentukan orang lain. Dan akibatnya stres berkepanjangan yang bisa berujung pada depresi. Dulu, kebanyakan orang hidup dalam komunitas yang erat, di mana saling membantu adalah hal yang wajar. Tapi sekarang banyak orang lebih sering sibuk dengan urusan sendiri. Bahkan di dalam keluarga pun ada yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel daripada ngobrol dengan orang terdekat. Kesepian bukan sekadar perasaan sepi, tapi bisa berdampak besar pada kesehatan mental. Dan ketika seseorang merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi atau merasa tidak dipedulikan, mereka bisa jatuh ke dalam lubang depresi. Kesepian semakin diperparah dengan perubahan gaya hidup yang makin sibuk karena orang-orang lebih fokus pada pekerjaan atau sekolah, sehingga waktu untuk bersosialisasi semakin berkurang. Apalagi di era digital ini, interaksi lebih sering terjadi lewat layar dibandingkan secara langsung. Meskipun teknologi mempermudah komunikasi, tetapi tidak selalu bisa menggantikan kehangatan hubungan tatap muka. Hubungan yang dangkal dan kurangnya dukungan sosial bisa membuat seseorang merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya. Nggak bisa dipungkiri, masalah finansial adalah salah satu penyebab stres terbesar dalam hidup banyak orang. Karena harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan mahal, dan peluang pekerjaan yang semakin kompetitif. Banyak orang yang harus bekerja keras, bahkan lebih dari satu pekerjaan, hanya untuk bertahan hidup, dan ketidakpastian masa depan ini bisa membuat seseorang merasa kehilangan harapan, terutama ketika segala usaha yang mereka lakukan seolah nggak membuahkan hasil yang cukup untuk membuat hidup lebih stabil. Tekanan ekonomi juga berdampak pada anak muda, karena banyak yang merasa harus sukses sejak usia belia, karena takut tertinggal dari teman-temannya. Biaya hidup yang makin mahal membuat generasi muda merasa terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir, dan mereka merasa nggak punya cukup waktu untuk menikmati hidup,
sehingga akhirnya terjebak dalam stres berkepanjangan. Semua ini berkontribusi pada meningkatnya kasus depresi, terutama di kalangan generasi muda. Sampai sekarang, masih banyak orang yang menganggap depresi sebagai kurang bersyukur atau terlalu banyak mengeluh. Padahal ini adalah kondisi medis yang serius dan butuh perhatian khusus. Banyak orang yang takut untuk mencari bantuan karena takut dianggap lemah atau berlebihan, sehingga mereka memilih untuk diam dan menyimpan segalanya sendiri, yang justru memperburuk kondisi mental mereka. Padahal semakin cepat seseorang mendapatkan dukungan, semakin besar kemungkinan mereka bisa pulih dan menjalani hidup dengan lebih baik. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan mental masih terbatas, karena tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan profesional akibat biaya yang tinggi atau stigma yang masih melekat. Banyak yang bahkan tidak tahu kemana harus mencari bantuan ketika mengalami masalah mental, sehingga mereka hanya berusaha bertahan sendiri tanpa solusi yang jelas. Setiap hari, kita dibombardir dengan berita buruk, mulai dari bencana alam, konflik global, kejahatan, hingga hal-hal negatif di media sosial. Tanpa sadar, otak kita terus menyerap informasi ini, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kecemasan yang berkepanjangan. Bukan berarti kita harus menutup mata dari realita, tapi terlalu banyak mengonsumsi berita negatif tanpa filter bisa memperburuk kesehatan mental kita. Apalagi jika kita nggak memiliki keseimbangan dengan aktivitas yang positif atau menyenangkan. Siklus berita negatif ini juga diperburuk oleh algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang membuat kita tetap terlibat, termasuk berita yang memicu emosi negatif. Semakin sering kita mengklik atau membaca berita buruk, semakin banyak berita serupa yang muncul di feed kita, dan tanpa disadari, kita menjadi semakin tenggelam dalam kecemasan dan stres yang berkelanjutan. Jadi, setelah kita bahas tadi, apakah kamu pernah merasa salah satu dari hal-hal ini ada dalam hidupmu? Atau mungkin kamu melihat orang-orang di sekitarmu mengalami hal yang sama? Faktanya, depresi bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Karena semakin kita memahami penyebabnya, semakin kita bisa mencari solusi dan membantu diri sendiri, serta orang lain untuk menghadapi tantangan ini. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang mengalami masa sulit, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berbicaralah dengan orang yang kamu percaya, cari komunitas yang mendukung, atau jika perlu, temui profesional yang bisa membantumu, karena nggak ada yang salah dengan meminta pertolongan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada faktor lain yang menurut kalian juga berkontribusi pada meningkatnya kasus depresi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus membahas topik penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.